Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Yulianti dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tabungan dan marginal efficiency of capital. Nah, untuk materi yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang tabungan? Nah, di sini dijelaskan bahwa tabungan dalam ilmu ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan deposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Jadi tabungan ini dalam lingkup luas merupakan bagian dari pada pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan juga atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun menurut ahli Sadono Sukirno tahun 2000, tabungan ini merupakan bagian pendapatan yang diterima masyarakat secara sukarela yang tidak digunakan untuk konsumsi. Jadi masyarakat ini menggunakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi tersebut untuk beberapa tujuan. Nah, diantaranya disimpan saja tanpa digunakan, ada juga yang disimpan atau ditabung pada lembaga-lembaga keuangan, dipinjamkan kepada anggota masyarakat lainnya, serta digunakan untuk penanaman modal yang produktif. Jadi berdasarkan pengertian dari para ahli dan juga berdasarkan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa tabungan merupakan jumlah pendapatan masyarakat yang disisihkan dari jumlah konsumsi yang telah dikeluarkan dengan tujuan baik untuk berjaga-jaga ataupun menambah aset, serta untuk mendapatkan kepuasan konsumsi di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya ada menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan di Indonesia. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nah, adapun yang pertama ini ada giro ya. Giro ini merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana pembayaran lainnya, atau cara pemindah bukuan. Lalu yang kedua, ada deposito berjangka. Ini adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Lalu selanjutnya ada teori tabungan. Yang pertama ada teori kaum klasik. Menurut teori klasik, tabungan ini merupakan fungsi dari tingkat bunga, di mana pergerakan tingkat bunga pada perekonomian ini akan mempengaruhi tabungan. Secara matematis dapat ditulis S sama dengan FI. Dalam perkembangannya, teori ini dikembangkan oleh Wickelshell yang menyatakan bahwa tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingginya tingkat bunga. Nah, dari fungsi tabungan menurut pandangan klasik ini, dapat dijelaskan bahwa fungsi tabungan menurut pandangan klasik ini menunjukkan tingkat suku bunga adalah R. Jumlah tabungan adalah S. Jadi apabila tingkat suku bunga meningkat dari R1 menjadi R2, maka akan menyebabkan pergeseran jumlah tabungan dari S0 menjadi S1. Jadi dengan demikian, kurva klasik menunjukkan pandangan klasik yang menyatakan apabila tingkat suku bunga tinggi, maka semakin baik tabungan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Jadi artinya ini, ketika tingkat bunga tinggi, maka akan semakin besar keinginan masyarakat untuk menabung atau akan ada dorongan dari masyarakat yang mengorbankan dan mengurangi pengeluaran konsumsinya untuk menambah jumlah tabungannya. Jadi menurut teori klasik ini, dengan adanya tingkat bunga tersebut telah menciptakan kegiatan balas jasa antara pihak lembaga bank dengan masyarakat, yang dimana tingkat bunga sebagai imbalan bagi masyarakat karena telah menabung dan juga menyimpan uangnya di lembaga keuangan, serta sebagai hadiah karena mereka telah menahan atau menunda konsumsinya. Untuk selanjutnya ada teori Keynes.
Berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada teori klasik di mana tingkat suku bunga merupakan penentu dari tingkat tabungan. Namun, Keynes dalam Sukirno tahun 2000 tidak sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh teori klasik. Keynes ini berpendapat bahwa yang menentukan tabungan itu bukanlah tingkat suku bunga, tetapi besar kecilnya pendapatan yang diperoleh rumah tangga itu sendiri. Di sini ada fungsi tabungan menurut Keynes, di mana fungsi tabungan ini merupakan faktor yang menentukan tingkat tabungan. Jadi, fungsi tabungan kurva S ini adalah fungsi yang menjelaskan hubungan jumlah tabungan dan pendapatan. Bentuk kurva S menggambarkan sifat tabungan masyarakat. Ada kurva di samping menjelaskan bahwa ketika pendapatan meningkat atau menggeser ke kanan, yaitu dari Y1 menjadi YF, maka jumlah tabungan akan mengalami peningkatan dari S1 menjadi S2. Dan sebaliknya, apabila tingkat pendapatan rendah, tabungan dapat mencapai angka negatif. Hal tersebut berdasarkan pandangan Keynes mengenai S sama dengan F, Y, yaitu tabungan bahwa tingkat bunga merupakan fenomena moneter sehingga tabungan ini tidaklah ditentukan oleh tingkat bunga, melainkan lebih disebabkan oleh tingkat pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pula tabungan yang dilakukan oleh sektor rumah tangga. Nah, jadi pendapatan merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan tabungan. Masyarakat ini yang tidak mampu akan membelanjakan sebagian besar bahkan seluruh pendapatannya untuk keperluan hidupnya. Jadi, individu yang berpendapatan tinggi akan melakukan tabungan lebih besar daripada individu yang berpendapatan rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan, pertama ada kesanggupan menabung atau ability to save, yaitu kemampuan suatu masyarakat untuk mengerahkan tabungan dalam negeri. Jadi kemampuan masyarakat ini diukur dengan banyaknya jumlah pendapatan yang menjadi penentu dari tabungan. Kesanggupan masyarakat dalam menabung dapat didasari oleh tingkat pendapatan per kapita dan lain-lain. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan yang masyarakat miliki, maka akan semakin besar kesanggupan masyarakat tersebut untuk menabung. Dengan demikian, kesanggupan menabung disebut juga sebagai tingkat tabungan potensial. Yang kedua, ada kemauan menabung atau willingness to save. Ini adalah besarnya tabungan yang diciptakan oleh suatu masyarakat itu sendiri. Kemauan untuk menabung merupakan tingkat tabungan real atau nyata dari suatu masyarakat yang timbul dari adanya dorongan untuk mendapatkan suatu imbalan berupa suku bunga atas balas jasa dari lembaga keuangan kepada masyarakat yang telah melakukan kegiatan menabung. Yang ketiga, kekayaan yang telah terkumpul. Yang keempat, sikap berhemat. Yang kelima, keadaan perekonomian. Dan yang terakhir ada distribusi pendapatan. Dalam hal ini, kemauan masyarakat untuk menabung dapat ditentukan oleh perkembangan lembaga keuangan yang ada dengan tingkat bunga yang dibayar oleh lembaga keuangan atas tabungan yang dilakukan masyarakat. Jadi, dengan adanya tingkat bunga yang tinggi akan mendorong kemauan atau keinginan masyarakat dalam menabung. Jadi, kesimpulannya, jika kita menabung di suatu bank, jika bunganya ini lebih tinggi, maka ini akan menarik nasabah untuk dapat menabung karena akan mendapatkan bunga atau persenan lebih tinggi gitu untuk kedepannya. Jadi menjanjikan gitu ya, bisa dibilang menjanjikan kalau misalnya kita menyimpan uang 100.000, jadi nanti kita akan dapat misalnya 120.000 gitu per bulannya. Jadi ada bunga 20.000 gitu per bulan. Jadi kan kalau dikalikan misalnya jadi dari 5 bulan, jadi kita akan mendapatkan keuntungan 100.000 gitu ya. Terus untuk selanjutnya ada marginal efficiency of capital atau disingkat jadi MEC. Adapun pengertian dari marginal efficiency of capital atau MEC ini merupakan suatu kurva yang menunjukkan besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return dari setiap tambahan barang modal. Dalam setiap melakukan investasi, tentunya kita kan mengharapkan besarnya nilai atau feedback gitu yang lebih dari besarnya modal yang kita keluarkan.
Jadi artinya secara sederhana setiap investasi yang kita lakukan ini akan selalu mengharapkan keuntungan atas investasi tersebut. Namanya juga kan investasi ya, jadi kita itu ingin mendapat keuntungan yang lebih gitu. Investasi ini kan dapat berupa saham, obligasi, emas, atau bahkan barang modal. Karena ada dua variabel penting yang akan selalu mempengaruhi investasi. Yang pertama adalah suku bunga. Yang kedua adalah marginal efficiency of capital atau MEC. Karena investasi ini kan merupakan bentuk pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan atau juga mempertahankan barang-barang modal seperti mesin, gedung kantor, dan barang-barang serta peralatan dan perlengkapan tahan lama lainnya. Yang selanjutnya ini 3 landasan utama dalam berinvestasi yang perlu diketahui untuk menentukan bahwa investasi dapat dilakukan atau tidak. Yang pertama, jika MEC atau keuntungan yang diharapkan lebih besar dari tingkat bunga, maka investasi dapat dilaksanakan. Jadi untuk marginal efisiensi yang pertama ini, jika keuntungannya lebih besar, maka maka investasi dapat dilaksanakan. Jadi jika keuntungannya besar, maka nasabah itu akan mau melakukan investasi. Yang kedua, jika tingkat bunga lebih besar dari MEC, maka investasi tidak dapat dilaksanakan. Yang ketiga, jika MEC sama dengan tingkat bunga, maka investasi dapat dilaksanakan dan bisa juga tidak karena hasilnya masih 50-50. Jadi secara ringkas, bila keuntungan yang diharapkan oleh MEC ini lebih besar daripada tingkat bunganya, maka investasi dapat dilaksanakan. Tetapi bila MEC ini lebih kecil dari tingkat bunga, maka investasi tidak boleh dilaksanakan. Dan bila MEC sama dengan tingkat bunga, maka investasi ini boleh dilaksanakan dan juga tidak sesuai keputusan dari pihak pemilik modal. Jadi jika MEC-nya 50-50, maka pihak modal ini berhak memilih untuk investasinya untuk dilaksanakan atau tidak, kayak gitu. Jadi untuk kesimpulannya, tabungan ini dalam ilmu ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Tabungan dalam lingkup luas merupakan bagian dari dalam pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. Fungsi dari tabungan adalah sebagai penampung atas dana yang kita sisihkan dengan bermacam tujuan, seperti persiapan dana darurat, persiapan dana liburan, dana pendidikan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan adalah kekayaan yang telah terkumpul, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, kesanggupan menabung, dan kemauan untuk menabung. Marginal efficiency of capital atau MEC ini yaitu suatu kurva yang menunjukkan besarnya tingkatan pengembalian yang diharapkan atau feedback income gitu ya, atau expected rate of return dari setiap tambahan barang modal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tabungan dan marginal efficiency of capital atau MEC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.